Biaya finansial atau biaya uang itu adalah biaya yang harus dibayar untuk memperoleh produk atau layanan. Semakin tinggi harga produk, semakin tinggi pula ekspektasi pelanggan terhadap manfaat atau kualitas produk tersebut. Kita contoh handphone. Handphone itu ada beberapa kelas, ya kan. Ada yang harga kelasnya di bawah, ada yang middle, ada yang up. Semakin tinggi harganya, maka pelanggan akan mengharapkan performa, fitur, dan daya tahan itu sesuai dengan harga yang mereka keluarkan. Kemudian yang kedua adalah biaya waktu. Ini yang kadang suka dilupakan orang. Biaya waktu itu adalah waktu yang diperlukan untuk membeli, menerima, dan menggunakan produk. Itu juga merupakan biaya bagi pelanggan. Jadi kalau misalkan kita beli barang, langsung kita terima, langsung kita pakai, langsung kita buka, gitu kan. Itu tentu nilainya akan lebih bermanfaat bagi pelanggan. Sementara kalau misalkan kita ke restoran yang waktu tunggunya lama, kemudian pelayannya bolak-balik nggak ada yang nyamperin kita, jadi pelanggan akan merasa nggak puas. Lama banget sih, saya nggak disuruh dari menu, nggak suruh pesan. Kemudian begitu pesan juga proses memasaknya lama, itu akan mempengaruhi persepsinya orang. Bahkan bila makanannya enak pun, itu nilai kepuasan pelanggan sendiri akan turun. Gitu. Enak sih enak gitu, tapi nunggunya lama, gitu kan. Sampai di lokasi nggak ada pelayan yang datangin gitu. Itu hal-hal yang jadi pertimbangan pelanggan juga. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah manfaat kesehatan atau keselamatan. Beberapa produk atau layanan dirancang untuk memberikan manfaat terkait kesehatan. Kita ambil contoh sayur organik atau makanan organik. Tentunya makanan organik memberikan manfaat kesehatan lebih daripada makanan atau sayur yang biasa yang tidak ada logo organiknya. Sementara contoh berikutnya, asuransi kesehatan memberikan manfaat perlindungan finansial, ketentraman. Nah, kita membahas tentang asuransi kesehatan. Apabila pelanggan memiliki asuransi kesehatan yang dibayar secara rutin, pada saat mereka membutuhkan, pada saat darurat, biasanya penggunaan asuransi kesehatan selalu dalam keadaan darurat. Dan biasanya biayanya langsung akan meningkat besar. Nah, ini di-cover oleh asuransi kesehatan. Jadi, pada saat darurat, pelanggan itu akan merasa aman bahwa pada saat mereka butuh untuk rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, mereka aman dijamin oleh asuransi kesehatan. Jadi, pelanggan juga akan lebih tenang pikirannya. Nah, kemudian biaya atau usaha yang dikeluarkan berikutnya adalah biaya tenaga, yaitu usaha fisik atau mental yang harus dikeluarkan pelanggan untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan. Yang ini simpel lah sih, gitu ya. Kalau misalkan kita sedang sakit, nggak bisa keluar untuk membeli obat atau apa, atau membeli obat ataupun makanan keluar rumah, maka proses pembelian online ya itu akan sangat membantu pelanggan. Tapi kalau pembelian online-nya rumit, prosesnya mesti pencet sana sini, udah gitu loadingnya lama, kemudian pemilihan produk-produknya tidak jelas kategorinya gitu. Itu tentu akan merumitkan gitu, sehingga mereka akan merasa nggak sebanding nih tenaga yang keluar atau pikiran yang keluar untuk memperoleh produk dari layanan online tersebut. Contoh juga perangkat elektronik, balik lagi ke handphone yang paling sering sekarang menjadi bagian hidup masyarakat. Penggunaan handphone yang rumit, tidak jelas prosesnya, itu istilahnya kalau misalkan kita mau nelpon mesti mencet 3-4 kali baru bisa ke proses menelpon. Itu tentu akan menurunkan persepsi mereka tentang nilai produk tersebut. Nah, kemudian biaya berikutnya adalah yang kita bahas sekarang adalah biaya psikologis. Ini mencakup stres atau ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pelanggan selama proses pembelian atau penggunaan. Kita balik lagi ke tadi asuransi kesehatan. Kalau misalkan proses klaim asuransi yang rumit atau layanannya buruk, itu akan menyebabkan pelanggan merasa frustasi, mengurangi nilai produk atau layanan tersebut. Kalau misalkan di rumah sakit kita pakai kartu asuransi itu, ternyata prosesnya mesti telepon sana dulu, sini dulu, mesti konfirmasi sini dulu, tentu akan menaikkan nilai kartu asuransi tersebut di mata pelanggan. Biaya berikutnya adalah biaya pemeliharaan dan penggunaan. Ini adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan setelah pembelian untuk menjaga atau menggunakan produk dalam jangka panjang. Contohnya kalau kita beli mobil. Kalau misalkan harga belinya murah, tapi biaya perawatannya mahal dan harus lebih sering kita gunakan biaya servisnya. Kemudian juga biaya bahan bakarnya, biaya servis berkalanya juga tinggi. Itu tentu akan mengurangi persepsi nilai pelanggan terhadap produk yang akan kita gunakan. Kalau dibandingkan misalkan kita
kalau dibandingkan kita beli kendaraan yang mungkin nilai belinya sedikit lebih tinggi dari produk yang tadi. Tapi ternyata penggunaannya mudah, bahan bakar yang irit, perawatannya mudah, kemudian juga pas servis ke bengkelnya juga biayanya murah. Persepsi nilai pelanggan terhadap kendaraan tersebut juga akan lebih baik. Nah, kemudian biaya berikutnya adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Ini adalah pengorbanan, yaitu kalau kita membeli sesuatu, tentu kita akan mengorbankan uang yang kita beli itu untuk membeli barang lain yang tapi tidak jadi. Jadi, misalkan gini, keluarga saya mau berlibur tahun ini, ya kan? Saya akan menggunakan uang itu untuk berlibur. Tentu yang tadinya saya akan merencanakan membeli kendaraan untuk tahun depan akan dikurangi karena saya akan gunakan untuk berlibur di sini. Atau misalkan rencananya saya tahun depan akan membeli TV, tapi karena sekarang dipakai untuk berlibur, maka pembelian TV itu akan saya tunda dulu. Gitu, opportunity cost. Itu rumusnya ada di slide, silakan dilihat.